Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai development phase. Dalam fase-fase sebelumnya, tim akan menentukan dasar untuk pengembangan sistem. Sedangkan dalam development phase, dilakukan key step dalam sebuah proyek, yaitu melakukan sistem construction. Objektif pada development phase terdiri dari membangun sistem, menguji dan mengintegrasikan unit menjadi komponen yang lebih besar, mempersiapkan environment untuk sistem, dan persetujuan untuk maju ke test phase. Sedangkan goals dari development phase adalah untuk mengubah prototipe yang dibuat pada design phase menjadi sistem informasi yang menangani semua sistem requirements. Pada akhir tahap ini, sistem kerja akan memasuki test phase. Untuk menyelesaikan development phase dengan sukses, dua hal yang diperlukan adalah spesifikasi desain yang lengkap, kemudian proses, standar, dan alat yang tepat. Hal yang perlu dilakukan oleh development team adalah development team menetapkan environment perangkat keras atau jaringan dan membangun, memasang, dan mendokumentasikan setiap komponen sistem sesuai dengan sistem development dokumen yang dikembangkan dalam design phase. Development team mempersiapkan lokasi pemasangan untuk perangkat keras termasuk pemasangan kabel dan furnitur jika ada. Development team membuat prosedur pengujian untuk menguji setiap komponen sistem seperti CPU, perangkat lunak, jaringan, dan peripheral. Development team melakukan test unit untuk setiap komponen sistem dan mendokumentasikan hasilnya dalam test analysis report. Development team juga memperbarui requirement traceability matrix untuk memasuki petunjuk ke hasil tes dan memperbarui requirement test. Kemudian memastikan komponen perangkat keras diuji secara independen satu sama lain untuk memvalidasi bahwa mereka bekerja sesuai dengan kriteria penerimaan. Development team membuat dan menguji perangkat lunak untuk setiap iterasi development phase, merencanakan integrasi sistem dengan membuat integration document. Dokumen tersebut mencakup prosedur, tanggung jawab, dan jadwal untuk menggabungkan komponen ke dalam sistem. Development team mengulangi tahap ini pada setiap iterasi development phase. Kemudian memperbarui rencana implementasi sistem dengan memperbarui prosedur implementasi. Dan yang terakhir adalah membuat atau update deliverable. Berhubungan dengan deliverable, sekarang kita perlu mengetahui mengapa perlu membuat deliverable. Deliverable membantu tim untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek IT dengan menyediakan framework untuk memastikan bahwa semua aspek proyek didefinisikan, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan benar dan konsisten. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan distribusi SDLC deliverable adalah memastikan semua development team memiliki pemahaman yang sama. Deliverable digunakan sebagai pengingat plan pada proyek agar tidak berubah menjadi kompleks. Kemudian memberikan informasi kepada senior manajemen mengenai risiko proyek dan progres kinerja, dan yang terakhir menghasilkan catatan yang komprehensif tentang kinerja proyek. Selama pengembangan dokumentasi, development team harus melakukan hal sebagai berikut. Menulis dokumen yang komprehensif dan mudah dipahami tanpa informasi yang berlebihan, mengembangkan penyimpanan dokumen yang terorganisir untuk informasi proyek penting sehingga anggota development team dapat dengan mudah mengakses, menyimpan, dan mereferensikan dokumen proyek dan deliverable. Menerapkan tinjauan rutin untuk mengoreksi ketidakakuratan, ketidaklengkapan, dan ambiguitas. Deliverable yang perlu dibuat untuk diperbarui untuk setiap iterasi development phase adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem development document. Tujuannya untuk mendokumentasikan semua persiapan yang terkait dengan pengembangan sistem, kemudian menjelaskan metodologi, alat, dan prosedur pengembangan. Yang kedua adalah sistem, yaitu menyediakan sistem yang memenuhi kebutuhan bisnis dan semua requirements.
Yang ketiga adalah integration document. Tujuannya untuk mendokumentasikan aktivitas yang direncanakan untuk proses integrasi perangkat keras, jaringan, dan komponen sistem lainnya. Yang keempat adalah test analysis report. Tujuannya untuk mencatat hasil tes, mempresentasikan kelebihan dan kekurangan yang perlu ditinjau, kemudian menyediakan sarana untuk menilai kesiapan sistem ke tahap instalasi atau pengujian. Yang kelima adalah conversion plan. Tujuannya untuk mendokumentasikan rencana aktivitas untuk memastikan imigrasi data dari sistem lama ke lingkungan baru berlangsung secara lancar. Yang keenam adalah implementation plan. Tujuannya untuk mendokumentasikan rencana aktivitas untuk memastikan implementasi pada operasi produksi berjalan dengan sukses. Yang ketujuh adalah operation manual atau system administration manual. Tujuannya untuk memberikan instruksi rinci untuk operation system. Yang kedelapan adalah release notes. Tujuannya untuk mendokumentasikan informasi penting tentang sistem rilis. Yang kesembilan adalah maintenance manual. Tujuannya untuk mendokumentasikan informasi yang diperlukan untuk dapat maintenance sistem secara efektif. Dan yang terakhir adalah training plan, yaitu tujuannya memastikan jadwal untuk semua kebutuhan training agar penerapan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem berjalan dengan sukses. Untuk deliverable development phase, catatannya adalah semua deliverable selain yang diidentifikasikan sebagai update harus dibuat dalam fase ini, sedangkan deliverable yang diidentifikasikan sebagai update harus ditinjau kembali dan ditingkatkan seperlunya seperti yang ditentukan dalam fase ini. Kemudian di akhir phase, manajer proyek dan development team mempersiapkan dan mempresentasikan tinjauan status proyek untuk para stakeholder. Review ini membahas yang pertama status kegiatan development phase, yang kedua membuat perencanaan untuk fase selanjutnya, yang ketiga status ketersediaan sumber daya, kemudian mengontrol scope dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, kemudian menyesuaikan jadwal dan memperkirakan tanggal penyelesaian, membuat keputusan go no go untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, verifikasi bahwa semua perubahan dilakukan sesuai dengan rencana change management, membandingkan kinerja proyek aktual dengan PMP dan biaya proyek yang diproyeksikan untuk mendeteksi dan memahami setiap perbedaan dari dasar biaya selama tinjauan akhir fase, lalu melakukan penilaian risiko yang komprehensif dari proyek untuk memperbarui analisis risiko. Pada akhir review, project manager harus mendapatkan tanda tangan persetujuan sebelum melanjutkan ke testing phase. Selain itu, tim akan memperbarui repositori dokumentasi proyek dengan menyelesaikan kegiatan penutupan phase. Kalau dari segi front end-nya, dari sisi depannya bakal menggunakan framework React.js. Karena React.js lebih deklaratif. Maksudnya adalah jika ingin membuat tampilan website yang lebih interaktif, tampilan UI-nya bakal lebih bagus menggunakan React.js. Terus juga sifatnya component based. Untuk membangun aplikasi yang besar bakalan lebih bagus dibaca jadi beberapa komponen jika ingin membuat satu page-nya. Karena biar lebih enteng dan lebih interaktif, kecepatan dari sisi kliennya. Terus juga state dan lebih ke state dan life cycle. State di sini adalah cara menampung data menggunakan React.js ini adalah menggunakan state. Jadi lebih terarah aja kalau menggunakan menampung datanya. Terus kalau dari sisi library CSS-nya bakal menggunakan Talon CSS karena composability-nya adalah lebih low level dan lebih composable. Nah, kalau dari sisi belakangnya, dari sisi back-end development-nya, bakal menggunakan Go language atau yang lebih sering dikenal dengan Golang. Karena kalau menggunakan Golang, server bakal lebih cepat, skalabilitas dan tampilannya dan pembuatannya lebih sederhana. Kalau dari sisi komunikasi antara front-end dan back-end, bakal menggunakan GraphQL. Karena tipe datanya akan terdefinisi dengan baik, sehingga dapat mengurangi miskomunikasi antara klien dan server. Terus juga memungkinkan API untuk berkembang dan membaca query yang ada. Nah, ini salah satu kelebihannya dibanding REST API. Kalau REST API kan apa yang dikasih backend itu yang bakal diterima oleh
sisi front end. Nah, kalau pakai GraphQL, apa yang dikasih back end dari sisi front end bisa diubah-ubah. Itu tergantung kebutuhan front end-nya, query-nya. Nah, terus untuk pengelolaan database-nya bakal menggunakan MongoDB karena kelebihannya itu lebih mudah, terus juga mampu mengelola query dengan lebih baik, dan juga dapat menampung banyak data yang bervariasi. Sekian, terima kasih. Untuk tahap pengembangan suatu sistem, tentunya harus didukung oleh personal yang kompeten di bidangnya. Di antaranya itu project manager, analisis sistem senior, analisis sistem junior, pemrograman aplikasi senior, dan pemrograman aplikasi junior. Tugas dan kegiatannya itu yang pertama dimulai dari project manager. Project manager akan meninjau persyaratan pengembangannya, kemudian memantau kinerja proyek dan merencanakan komunikasi atau diskusi dan melakukan aktivitas manajemen risiko untuk proyek tersebut. Kemudian tim akan memulai aktivitas pengembangan dan membangun dan menguji sistem. Kemudian mengintegrasi perangkat keras, melakukan pengujian integrasi, merencanakan integrasi sistem, memperbarui rencana implementasi sistem. Kemudian dilanjut oleh PM akan merencanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan, dan tim akan melengkapi dokumentasi sistem. Dan yang terakhir, PM atau project manager akan melakukan tahap penutupan. Keberhasilan atau kegagalan suatu pengembangan proyek salah satunya tergantung pada kemampuan seorang project manager. Karena sebelum proyek dimulai, proyek harus merencanakan terlebih dahulu. Dan selama proyek berlangsung, PM harus memonitor dan mengkontrol. Peran project manager di sini cukup banyak, diantaranya itu memanage proyek, mengatur dan mengarahkan orang atau tim untuk mencapai hasil yang direncanakan, dan mencapai hasil yang direncanakan sesuai dengan anggaran dan jadwal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.